Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sebelum kami memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika ada kesalahan dalam terjemah, perkataan, ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat mengembangkan channel ini. Jangan lupa follow akun FB dan IG kami, di mana akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa dan akun FB kami dengan nama Ahmad Al-Fatih Channel. Langsung saja kami akan membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Kenapa kami memilih ini? Karena jarang yang membahas hal ini. Masih banyak orang yang menganggap tabu hal ini. Sebenarnya Islam mengatur kita dari bangun, tidur, sampai tidur lagi. Makanya sangat penting kita bahas. Langsung saja kita membahasnya. Hal-hal yang dihindari ketika menikah. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan dengan nazam yang mengikuti Baharojas. Wada' minal ayyami yawmal arbi'a in kana akhiru syuhuri fasma'a kazaka abu jabbi yaji ya fata yawaki kadakatin faqad ata, yang artinya tinggalkanlah hari Rabu dan jangan digunakan jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Demikian pula tanggal 3, 5, dan 13, 25, 21, 24, serta 16. Di sini penazam menjelaskan bahwa untuk memasuki pernikahan hendaknya menghindari 8 hari tentu, yaitu hari Rabu terakhir dari setiap bulan. Karena hadis bahwa hari Rabu di akhir bulan selamanya adalah hari naas. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Jami'us Shaghir bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, dan 25 dalam setiap bulannya. Hendaknya seorang menjauhi ke-8 hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting seperti halnya menikah, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman, dan lain-lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dinazamkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam bentuk Bahar Tawil sebagai berikut. Tawakki minal ayyami sab'an kawamila fala tabtadi fihinna amrun wala safaro wala tashtar sauban jadidan aw khallah wala tankahil unsa wala taghrisis syajar wala tahfiron bi'ron wala daron tashtaro wala tashabis sultana fal hadrol hadro salasan wa khamsan summa salisa ashar wa yatsba'uha min ba'di sadisu ashar wal hadi wal ishrina iyaka shumah wal rabi'a wal ishrina wal khamisa ishrin wa yawma arba'a wa kullama nahaituka anhu fahuwa nahas qadis tamar rawainahu am bahril ulumi haqiqatan Ali ibni Amil Mustafa Sayyidil Bashar, yang artinya jauhilah 7 hari dengan sempurna, jangan memulai sesuatu dan jangan pergi, jangan membeli pakaian baru atau perhiasan, jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon, jangan menggali sumur, membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja, dan hati-hatilah. Tanggal 3, 5, kemudian 13, tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 pada tanggal 21 takutlah akan kejelekannya. Begitu pula tanggal 24 dan 25. Setiap hari Rabu akhir bulan dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari naas selamanya. Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudra ilmu, yakni Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Termasuk hari yang juga baik dihindari adalah hari Sabtu. Telah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari tersebut. Beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat. Karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hari Selasa telah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah.
karena pada hari itu Sayyidina Hawa mengeluarkan darah haid, dan terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria, dan Yahya, juru sihir Raja Fir'aun Aisyah binti Mazahim, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Karena alasan-alasan tersebut, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjelaskan, mencegah melakukan bekam pada hari Sabtu. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah. Pada hari Sabtu, neraka jahanam diciptakan. Allah memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Adapun tentang hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari naas, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya, serta kaum Samud dan kaum Nabi Soleh alaihissalam dihancurkan. Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada di dalam kitab Ina, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena itu dapat mengakibatkan penyakit belang. Memang ada sebagian ulama yang meragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu. Dalam kitab An-Nasihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, memotong kuku, bekam, bepergian, dan sebagainya pada hari-hari terlarang, guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut. Akan tetapi Imam Ibnu Yunus mengatakan, berdasarkan keterangan dari Imam Malik, tidak ada halangan melakukan pijat dan menggunakan minyak dan melakukan bekam pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya bahwa melakukan aktivitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar. Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa perkara seperti cukur, memotong kuku, dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu memusuhi kamu. Artinya jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalau benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Khalil dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Jami', dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Imam Nawawi berkata, kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena meyakini akan kejelekan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar haram. Sebab semua hari adalah milik Allah. Tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat karena keadaan hari-hari itu sendiri. Menjauhi hari-hari yang lain juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dalam arti bahwa melakukan seperti kegiatan di atas, menghindari hari-hari tertentu hanya didasarkan pada hadis dhaif, sebagaimana dikemukakan oleh penyusun kitab An-Nasihah, menyebutkan bahwa bagaimana ulama melakukan bekam di hari Rabu. Mereka mengindahkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa melakukan bekam pada hari Rabu, lalu dia terjangkit penyakit belang, maka jangan menyesal kecuali menyesali dirinya sendiri. Mereka menganggap hadis itu adalah hadis tidak sahih. Selang beberapa hari kemudian mereka terjangkit penyakit belang. Kemudian sebagian dari mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, namun beliau bertanya, apakah beliau ada hadis yang datang kepadamu? Dia menjawab, ada, tapi hadis itu tidak sahih. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah belum cukup bagimu? Dia pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dideritanya benar-benar telah hilang. Pengarang Syarah Ar-Risalah menambahkan sebagai berikut, sebaiknya hadis dhaif seperti itu diamalkan tanpa memandang sahih ataupun tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah taraf. Benar hadis dhaif itu sebaiknya diamalkan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut. Sekian dari kami. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya menjadi penyemangat kami dalam membuat video terbaru. Jika ada kesalahan dalam terjemah, perkataan, ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat berkembang dalam membangun akun kami. Jangan lupa follow akun FB dan IG kami juga, di mana akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa dan akun FB kami dengan nama Ahmad El-Fatih Channel. Kami juga menerima permintaan untuk membuat video apa yang akan ditayangkan berikutnya, dan kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang insya Allah kami jawab dengan pendapat para ulama yang termuat dalam kitab kuning yang akan ditampilkan dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.